Baiklah, saya ucap salam dulu. Orang diketawain, lu diketawain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, siapa Pak? Siswa-siswinya kompak. Saya kasih pantun dulu biar kompak ya. Kalau saya kasih pantun bilangnya Kak. Cewek cakep, lu mah ganteng. Yang cakep, oke. Daun salam bukan daun sagap. Yang mengucap salam saya doakan insya Allah masuk surga. Sekali lagi, saya senang Pak. Saya senang diundang sini Pak. Siswanya, gurunya kompak, semua kompak Pak. Kenapa kompak? Karena ada sini semua. Coba kan sono, Pak Faril marah. Sekali lagi biar enak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pulau Melaka berlayar ke kota Mekah. Kulit kacang dimakan gajah. SMK Pelayaran Jakarta Raya mengadakan peluit, semoga sebuah mendapat berkah. Aduh, saya grogi, bukan grogi yang cewek. Jadi menabang-abang sama adik-adik. Mau izin Pak, saya grogi Pak, udah tahun kagak dakwah. Hari ini sebelum kita disampaikan tausiah oleh Ustadz kita, ya tadi dikatakan oleh MC bahwa Ustadz kita sudah hadir di tengah-tengah. Nih MC ngeliat gak sih? Ustadznya nggak di tengah. Nih MC, kalau tangan sama Ustadz dong. Ustadznya di pojok dong. Pojok. Jadi kali ini kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah nanti disampaikan oleh Ustadz kita. Namun sebelumnya izinkanlah saya bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini? Yang mana coba? Yang mana? Ini artinya mana pada hari ini? Kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, terutama sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan adanya taklim seperti ini yang diselenggarakan oleh SMK Pelayaran Jakarta, semuanya mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang amin kenceng, insya Allah lulus ya. Lulus sekolah. Yang Bapak Guru kagak bilang amin, kagak lulus, harus di sini terus ngajar. Juga tak lupa kita sampaikan salam dan salawat kita, kehargaan kita, baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat, juga kita semua pengikutnya, yang insya Allah dengan sering-seringnya kita berselawat, insya Allah di akhir zaman tentunya diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kolonel Bagi Purbayu, izin Pak, karena tadi saya mau izin. Jadi yang saya hormati Bapak Dewan Guru dan Ibu semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Jaini selaku pengawas pendidikan guru agama Pak, karena saya dengar beliau sudah lama dari tahun 2016 yang kemarin, betul ya Pak ya? Bapak mending 2016 Pak, saya dari lahir nggak pernah kemarin Pak, ini kemarin karena diundang aja Pak. Juga yang saya hormati wabil khusus sahabat saya, saudara saya, yaitu Bapak Saril Sidik SPDI selaku bidang Quran, betul ya Pak ya? Alhamdulillah betul Pak Ustaz, udah nyontek saya tadi. Juga siswa-siswa yang ganteng-ganteng, nggak usah takut kalian nggak punya rambut, kita sama kok. Apalah artinya rambut kalau tidak pemikiran? Apalah otak kalau tidak berpikir? Ya, mikir yang punya rambut, pikir. Udah cakep. Juga kepada adik-adik semuanya, kali ini Maulid akan serta kita. Mohon izin saya bacakan dulu. SMK Pelayaran Jakarta Raya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah. Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita jadikan akhlak Rasulullah sebagai contoh saudara
yang baik ketika berkata, berbuat dalam kehidupan sehari-hari. Paham adik-adik? Ya. Paham semuanya? Ya. Bilangnya siap Pak, kan orang taruna Ustaz. Siap. Orang saya misalnya tadi sambut, wih Ustaz aja datang. Tadi sambut saya kaplek. Aduh, saya benar-benar, saya sungguh bahagia diundang. Sebenarnya mau izin Pak Bayu kepala sekolah. Pada hari ini, mau izin juga kepada Bapak pengawas agama. Kebetulan pada hari ini, jam yang sama hari ini, sama-sama ada acara di Departemen Pendidikan Agama di Kementerian Agama. Namun kenapa saya dengan Pak Ustaz memilih di SMK Pelayanan Jakarta Raya? Kenapa? Karena saya di sana nggak diundang. Iya, kalau diundang mah gue di sini. Terima kasih Pak Saleh Sidik ya udah undang kita Pak. Mudah-mudahan mualif tiap hari Pak. Baik, untuk persingkat waktu, mari sama-sama kita sambut. Kita sambut Ustaz kita, Dr. Andes Junadi, SPDI MM MPD SMIKOM. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini mau ngecek dulu nih, kira-kira sudah fokus belum mendengarkan ceramah? Siap untuk fokus? Siap. Harus siap. Dengarkan perkataan saya. Ya, dengarkan perkataan saya. Semua yang hadir tunjuk tangan. Iya, terima kasih. Berarti 99,9% nggak fokus lah. Belum fokus. Tadi yang saya minta apa? Dengarkan perkataan saya. Kenapa pada tunjuk tangan? Nah, kagak fokus. Lah kalau saya tunjuk tangan mau terserah saya. Ya, tugas Anda dengarkan. Saya enggak Pak, saya enggak. Berarti fokus. Kita dinyetel tadi ya. Apa ditanya tadi kagak kan? Tadi aja ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Tadi tidur apa ngantuk? Oh, baik. Pertanyaan kedua, fokus. Ya, jawab pertanyaan saya. Tolong berikan jawaban berapa kira-kira berapa pasang hewan yang masuk ke kapal Nabi Musa? Berapa? Banyak. Berapa pasang? 2 pasang. Berapa pasang? 5 pasang. Berapa pasang? Tidak ada. Fokus 1 orang cuman. Kenapa tidak ada? Ada. Sudah dijawab. Tenang dulu. Lu sih didului dah. Kenapa tidak ada? Nah, berarti fokus kan? Lihat jawab pertanyaannya. Berapa pasang hewan yang masuk ke kapal Nabi Musa? Kapalnya kapal Nabi apa waktu sudah di bawahnya? Nabi Nuh. Berarti pada kakak fokus. Ayo fokus. Ya. Maka itu nanti kalau ujian juga dengerin pertanyaan guru, jangan pertanyaan guru ke timur jawabnya ke barat lah, kagak lulus. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun mengatakan pohon benalu tak kenal musim. Orang kompak. Pohon benalu tak kenal musim. Memotong salam memakai kampak. Anda mengaku sebagai pemuda-pemuda muslim,
Tolong jawab salam saya biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru mantap. Tepuk tangan dulu buat kalian. Teman ceramah di sini kalau kompak begini, Ustaz doakan mudah-mudahan yang tadi jawab salam perjalanan hidupnya selalu mulus. Amin. Setiap ujian selalu lulus. Amin. Hidup masa depan bertabur pulus. Amin. Dijauhkan dari godaan makhluk halus. Amin. Dan yang pada punya pacar biar pada putus. Ini yang amin ketahuan belum punya pacar, atau kedua aminnya kenceng banget tuh, sentimen banget sama temen tuh. Biar putus tuh temen saya lah. Ya. Tapi jangan kecewa Anda yang belum punya pacar karena Islam tak mengenal pacaran. Betul? Anda belum punya pacar berarti yakinlah bahwa kesucian diri Anda sedang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, saya suci saya. Emang belum punya pacar? Saya belum diperawatin. Oh, kan laki. Oh, laki ya. Ini memang begitu, terkadang kalau lupa minum obat suka kumat. Untung nggak dengar deh. Jadi jangan kecewa Anda yang belum punya pacar, ternyata kesucian Anda sedang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika seseorang memasuki gerbang dan arena pacaran, maaf, setan akan menjadi pihak ketiga. Betul. Coba lihat kalau kehidupan pemuda-pemudi kita. Ya, silakan pulang. Gerak-gerak aja sih. Bukan ngomong setannya, setan orang ketiga, Pak. Adik saya. Kenapa setan menjadi pihak ketiga? Ya Allah, dalam dunia anak muda yang pertama adalah pandangan mata. Kedua, cinta mulai tumbuh dan ada. Ketiga, kau katakan cinta. Keempat, nafsu pun mulai membara. Kelima, setan akan terus menggoda. Keenam, tangan pun mulai beraba-raba. Ketujuh, terjadilah bla 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 bla. Anda masuk dalam perangkap setan, terjerumus dalam perbuatan perzinahan, akhirnya hancurlah masa depan. Betul? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa 'ada lil mu'minina fid dunyal izzah. Lima jahadu haqqa jihadi fi a'la'i kalimatihi al-azizah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asydaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Kepala SMK Pelayaran Jakarta Raya, Bapak Kolonel Laut Bagi Purbayu SPD. Oh, sebelah sini. Salah nengok berarti saya ya. Saya adiknya, Pak. Oh, adiknya. Iya, Adiknya abang saya, Pak. Adiknya abang saya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ahmad Zaini, selaku pengawas pendidikan agama Islam.
Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Abdul Qadir Zailani MPD. Yang mana orangnya Pak? Oh, Assalamualaikum Pak. Yang saya hormati Bapak Haji Saragu mana nih? Wakil kesiswaan ya Mas. Kalau siapa biasa belakang Pak, jagain anak-anak ya Pak ya. Kemudian Menteri Perhubungan kita Bapak Syahril Siddiq SPDI selaku penghubung. Insya Allah doakan saya tahun 2024 nanti jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, sahabat saya Bapak Syahril Siddiq ini insya Allah saya angkat jadi Menteri Pemuda Urusan Peranan Wanita. Siap-siap Pak, saya telepon 2024 saya Menteri Pemuda Urusan Peranan Wanita. Pak Soleh bangun sini dong. Jangan duduk aja kayak orang lagi sedekahan. Bukan begitu, tadi disebutin Pak Siddiq, Pak Kolonel, Pak Bakti. Ibu Etna nggak disebut, kita pakai Ibu Etna. Oke. Ibu Etna mana? Ibu? Nggak hadir. Oh, kok udah kenal? Saya suaminya. Anak-anak ini sebenarnya anak soleh ini, ya, cuman kelakuannya aja bengal. Kalau orang tanya, dia kan punya anak 11 ya. Anak saya nggak 11. 8, 3 kegajet kereta masih. Anaknya udah 8, tapi luar biasa anaknya soleh-soleh. Alhamdulillah. Kalau lagi pada kumpul di lapangan dan tetangga nanya, tuh anak siapa tuh? Tuh anak soleh. Hebat kan anaknya anak soleh. Pak, kalau sebagai orang Islam, jangan sembarangan kasih nama. Betul. Ada namanya Abu Rahman, tapi kelakuannya bukan Abu Rahman. Oh jangan. Ini soleh. Ya, soleh. Anak dapat jujur 18 kemarin. Kecil-kecil galak ya. Pak Soleh, Iya, Pak. tadi saya waktu dipanggil naik kemarin, Masya Allah, luar biasa. Dan kemana lagi tadi bawa? Oh iya, ke depan sini ya? Oh, kok podium? Ke depan sini, Masya Allah. Jadi saya teringat sama sebuah pantun Pak Soleh. Silakan. Cakep. Nih, pas ngeliatkan di depan-depan nih sama ibu-ibu guru, jadi saya grogi. Grogi bukan demam panggung, tapi ingat pantun. Buah manggis dibawa-bawa, dibawa ke Bandung jalannya lebar. Ini yang hadir manis-manis kalau tertawa, bikin jantung hatiku berdebar-debar. Bisa aja itu kan pantun masalah tersalah bahasa juga punya Pak. Apa itu? Lebaran haji, waktunya motong kambing. Dagingnya dibagi-bagi tetangga. Paling enak punya bini sumbing. Kalau lagi marah kerasa ketawa. Duduk-duduknya lagi ceramah nih, boleh lewat duduk. Jangan tiduran, lalu mau kepala sholat. Kita lagi acara. Maaf Pak Ustaz, yang namanya kita niat mengadakan maulid itu adalah ibadah. Ibadah. Kalau sisa-sisi hadir namanya juga ibadah. Betul. Dapat pahala. Betul. Tidur dengerin maulid tetap ibadah. Lagi ibadah tadi. Ibadah. Wah susah dah kalau bisa diganggu. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, nih para remajawan dan remajawati, pesan Bapak anak perawan kudu hati-hati. Ini nasihat. Anak perawan kudu jangan mudah terpedaya oleh bujuk rayu laki-laki. Yang orangnya jarang mandi, nggak pernah gosok gigi, nggak suka bersihin daki, apalagi bersihin hati, pasti bikin Anda jadi keki. Maaf, yang laki-laki juga sama. Bapak pesan, tolong yang laki-laki jangan mudah tertipu oleh sikap manja wanita.
yang kerjaannya cuma ngacak sama gaya, ya pasti bikin Anda jadi kecewa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana lanjut? Baru memulai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita hadir bersama dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika kita hadir dalam perayaan maulid ini, kita badai sama-sama dengarkan tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kita dengarkan pembacaan salawat Nabi. Kita dengarkan nasihat dan fitwah dari guru-guru kita dalam rangka rasa cintanya kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan tujuan maulid ini kita harapkan iman kita semakin mantap, ibadah kita semakin tekun, akhlak kita semakin baik, insyaallah. Jadi singkat cerita, pertama kalau dengan maulid ini iman kita nih harus tambah mantap. Nggak ada artinya kita maulid demi maulid, pengajian demi pengajian, dengarkan tausiah demi tausiah, tapi tidak ada perubahan kemantapan dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ukuran iman kita? Pertama, iman kita yakin bahwa segala sesuatu yang diciptakan yang ada ini yang diciptakan oleh Allah. Oke, Bapak tanya. Ya, jadi semua yang ada diciptakan oleh Allah. Langit diciptakan oleh Allah. Baru 12 orang yang jawab. Langit diciptakan oleh Allah. Yang mantap jawabnya. Langit diciptakan oleh Allah. Bumi diciptakan oleh Allah. Matahari diciptakan oleh Allah. Awan diciptakan oleh Allah. Bakwan dibuat oleh Keren ada yang bilang Allah, masa bakwan dibuat oleh Allah? Jadi kita yakin bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Kalau iman kita mantap kepada Allah, insya Allah sikap dan perilaku kita terpelihara. Mohon maaf nih, kalau kita bicara kondisi kehidupan di negara kita yang mungkin kita dengar di televisi banyak orang melakukan korupsi. Apa yang menjadi penyebab korupsi? Karena rasa takutnya kepada Allah tidak ada. Kenapa terjadi pelanggaran banyak di jalan-jalan raya, lampu merah diserobot terus? Kenapa? Tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Pernah kejadian ada seseorang di lampu merah nyolong terus. Ini bukan anak ini, bukan anak ini, maka agak beda. Lampu merah diserobot terus. Di depan ada polisi. Ditanya, "Nah, kamu punya SIM?" "Punya, Pak." "STNK?" "Ada." "Kamu sudah paham aturan lalu lintas?" "Paham benar, Pak." "Itu tadi kan lampu merah. Tahu kalau lampu merah harus apa?" "Berhenti, Pak." "Tetapi kenapa kamu jalan terus?" "Saya kira Bapak nggak ada." Saya kira Bapak nggak ada. Jadi kalau nggak ada polisi boleh melakukan pelanggaran lalu lintas. Kenapa? Oh, imannya kurang, tidak yakin kepada Allah. Padahal ketika kita patuh kepada aturan-aturan baik yang dibuat Allah maupun dibuat oleh manusia, sebatas itu wajib kita taati. Jangan sampai kita takutnya hanya kepada manusia, tapi dikit kita takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada anak nyontek ketahuan. Lagi ulangan nyontek. Itu yang betul banget tuh, karena tukang nyontek namanya. Lagi ulangan nyontek, dipanggil sama Pak Guru, ditanya, "Kamu nyontek?" "Iya." "Kamu tahu kalau dilarang nyontek?" "Iya." "Tapi kok kamu nyontek juga?" "Saya kira ibu nggak lihat."
Saya kira ibu nggak lihat. Jadi kalau seseorang yang imannya lemah, dia akan takut sama manusia. Kalau manusia lagi tidak melihat, dia berani berbuat perbuatan yang tercela. Karena itu iman kita harus mantap kepada Allah. Makanya kalau bisa sih, ini siswa sini punya prinsip, tidak boleh ada dua matahari walaupun bulan redup cahayanya. Tidak boleh iman tercabut dari sanubari walaupun nyawa menjadi taruhannya. Jadi iman kita mantap, nggak bakal goyah apapun kondisi dan keadaannya, rintangan apapun yang kita hadapi, iman tetap kita jaga. Satu. Kedua, dari maulid ini kita berharap keislaman kita makin tambah nih, makin mantap. Kan sekarang kan banyak orang ngaku Islam, namanya Islam, tapi kelakuannya kayak orang kesurupan. Ada kayak begitu? Nama Abdurrahman, cakep, kelakuan nggak bagus. Tukang mabuk lagi. Tukang mabuk. Loh, kalau orang barat, nah, jangan ikutin orang barat deh. Kalau orang barat mah mabuk pantes. Kenapa pantes? Karena makanannya hamburger, pizza hot dog. Muntah keluar hoka-hoka bento. Iya kan? Ini orang sini nama Udin mabok ya, enggak? Ada Udin. Iya, nama Udin mabok, ya Allah. Prihatin kita. Kenapa prihatin? Tiap hari makanannya oncom, sayurnya sayur kangkung, lalapnya pete sama jengkol, tambahin bakwan. Muntah, tahu cok keluar. Jadi gak nyetel, gak usah ikut-ikutan, ya. Insya Allah agar sekarang gak ada yang mabok, ya. Lagi ngaji, ya. Jadi ketika kita sebagai seorang muslim, ingat, kita diminta bukan hanya sekedar nama. Apalah artinya sebuah nama? Bukan sekedar ucapan. Itu hanya kamuflase dan lipstik saja. Tapi keislaman kita harus dibuktikan dalam bentuk kegiatan keseharian kita bahwa kita masuk Islam secara keseluruhan. Kan Allah firmankan tuh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu kalau tadi ayat tadi itu kayaknya ada artinya Pak. Ada artinya. Kita mau anak-anak. Oh boleh, kita coba. Artinya kalau yang bisa mengartikan yang tadi apa tadi? Ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kayak dia pintar siapa ngajarin? Siapa? Pak gurunya dia. Jadi kita bocah. Mungkin ada di kita nih. Betul. Saya tadi mau sampaikan bagaimana kita suruh mereka maju ke depan. Oh, boleh. Atau kita kasih hadiah. Boleh, ada hadiah. Nama artinya ada, saya bawa hadiah. Lumayan hadiahnya deh ya, handphone model terbaru. Baru brosurnya doang kan. Oh, brosurnya. Ya, silakan, ada yang tahu arti dari ayat yang Bapak baca tadi? Ayo, Abdul Bisrohid. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayo, Yang takut mundur. arti dong. Kalau bisa. Yang takut mundur, yang berani maju. Yang berani maju. Ya bubar nanti kalau itu mata. Ini kita dikeroyok. Ayo. Ada, ayo. Salah dikit dimasukin. Bapak gurunya boleh, suruh boleh. Mana nih yang dikeroyoknya? Siswanya ada? Ada? Oh iya, ada. Ayo. Gua ada garuk, gitu. Garuk. Ayo, bisa maju. Ada maju. Ayo. Yang tadi baca yuk. Ayo, itu ayat populer itu di aktivis Rajis masih harus bisa dan tahu. Ayo. Ayo deh, tenang aja nanti saya tuntut. Saya tuntut. Ayo Rija, mana Rija? Mana Rija? Ayo Rija.
ada. Pasti nanti kita tanya. Nah, ya. Dari gurunya deh nggak apa-apa deh. Pak Guru, ada apa Guru? Silakan. Oh ada. Ayo silakan. Maju ke depan. Ayo. Ayo sini ke depan dong. Pegang nih. Ayo. Saya yakin sebentar depannya. Ayo orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak naik. Ya. Perkenalkan, saya Seventia, kelas 10C. Jangan cepat-cepat sebelumnya. Seventia. Oh, saya seperti. Apa artinya? Maka masuklah kamu ke dalam Islam secara total agar terhindar dari godaan setan. Subhanallah. Sekalian nyolong botol ya. Ya, tapi jangan begitu dong. Maka kita masuklah ke agama Islam yang sesungguhnya akan terhindar dari langkah setan ke saya. Ya, Emang dari setan. Dari setan. Makasih Nek ya. Makasih. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan total. Jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang amat nyata bagimu. Artinya kita sebagai pemuda, sebagai seorang muslim, ketika kita berislam harus berislam secara total. Ya, pikiran kita pikiran Islam, lisan kita lisan yang Islam, pandangan mata kita mata Islam, telinga kita telinga Islam, tangan kaki dan organ tubuh lainnya juga Islam. Sikap perilaku kehidupan kita juga harus cerminan sebagai orang Islam. Oke, kita ambil contoh satu. Ini pola pikir kita, pola pikir Islam. Jadi kita harus berpikir secara Islami. Apa secara Islami? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tiadalah ada Allah menciptakan sesuatu ini sia-sia. Jadi semua diciptakan Allah, nggak ada yang sia-sia. Ada maknanya, ada manfaatnya, ada artinya dalam kehidupan kita. Bapak tes satu coba. Nyamuk. Kenal nyamuk? Di mana kenalannya? Nyamuk kenal. Oke. Kita tahu nyamuk. Keberadaan nyamuk sangat mengancam keselamatan kita manusia. Maka kemudian ketika kita digigit nyamuk, coba apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan pada saat kita digigit nyamuk? Pasti dengan emosi kita pukul tuh nyamuk. Apa ucapan kita? Sialan, dasar nyamuk-nyamuk yang menjengkelkan. Betul? Kalau kita tepuk nyamuk, kita ambil botol, kita sambil tuh nyamuk ke botol. Kenapa? Ucapan kita tidak boleh seperti itu, bersumpah serapah kepada makhluk Allah. Tapi berpikirlah kita sebagai secara Islami. Kenapa Allah ciptakan nyamuk? Oh, Allah ciptakan nyamuk, keberadaannya sangat mengancam keselamatan dan kesehatan manusia. Berarti nyamuk ini boleh dibunuh. Ketika nyamuk itu dalam jumlah banyak kan nggak mungkin dibunuh pakai senjata atau kita lemparin botol. Harus ada obat nih yang bisa membunuh nyamuk. Maka kemudian orang berpikir, bagaimana cara kita membuat obat nyamuk? Didirikanlah pabrik-pabrik obatnya, diciptakan dan dibuatlah obat-obat nyamuk. Dengan berdirinya pabrik-pabrik obat nyamuk, betapa berapa banyak tenaga kerja yang bisa diserap. Tenaga kerja yang bekerja di pabrik-pabrik nyamuk, dia punya istri, dia punya anak untuk menafkahi istrinya, untuk menyekolahkan anaknya, sehingga banyak anak-anak yang menjadi sarjana disebut dengan sarjananya. Iya kan? Jadi sarjana gara-gara adanya nyamuk. Oh, itulah berpikir Islami. Segala sesuatu yang ada hikmahnya. Ketika mungkin terjadi hujan, apalagi di sini langganan banjir nih. Banjir nggak sini? Aku lagi. Ketika terjadi hujan lebat, apalagi malam minggu terjadi hujan lebat, apa yang kalian katakan? Pasti sumpah serapah. Sialan, malam minggu hujan. Gue janji mau ngapel batal ini. Sialan bahasanya. Seharusnya sebagai seorang muslim apapun yang Allah terjadi, ketika turun hujan tetap kita ucapkan alhamdulillah Allah turunkan rahmat buat kita. Walaupun di satu sisi kita mungkin merasa tidak nyaman, yang seharusnya apel jadi tidak, walaupun itu sebenarnya bagus. Tapi maaf, berapa banyak orang-orang yang bisa mendapatkan rezeki, yang bisa mengambil keuntungan dari turunnya hujan. Siapa dia? Tukang ojek payung dapat rezeki, tukang bakso kebanjiran pembeli. Mereka mengharapkan hujan. Jadi jangan egois kita.
Pak Ustaz, Iya. waduh. Tadi kan dibilang nyamuk diciptakan oleh Allah, Betul. ya kan? Betul. Kemudian orang-orang bikin pabrik obat nyamuk. Betul. Begitu anak istrinya dipanen dari obat nyamuk kan? Ada jadi sarjana nyamuk. Betul. Dan gimana dengan saya kerja saya gali kubur? Nah, berarti sarjana kuburan. Anaknya nanti. Terima kasih ahli Iya. makam. Nikmati saja. Jadi ketika terjadi panas terik yang amat sangat pun kita nggak boleh bersumpah serapah dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Masya Allah, panasnya buset dah. Gua keluar rumah ini kayaknya pada melakukan ibadah. Sumpah serapah kita, seakan-akan kita nggak senang dengan ketetapan Allah. Maaf, jangan seperti itu. Seorang muslim ketika terjadi panas yang sangat terik, bukan mengeluh, bukan bersumpah serapah, tapi dia terima sebagai ujian dari Allah. Sebab ternyata di balik Allah turunkan panas, sementara orang mungkin merasa tidak nyaman, banyak orang yang bisa mengambil keuntungan dari datangnya terik panas matahari. Siapa? Nih ibu-ibu kalau dia panas bersyukur banget nih. Kenapa? Jemuran kering. Tukang es panen rezeki. Oh, ternyata Allah Maha Adil. Ketika terjadi sesuatu, Allah ciptakan dan jadikan itu tidak sia-sia. Jadi mata kita juga harus mata Islami, telinga kita harus telinga yang Islami, bahkan nama kita juga harus nama yang Islami. Masya Allah, ini kita punya nama nih, ya. Kalau punya nama, pakai nama yang Islami. Kalau sekarang kan namanya pada bagus-bagus. Alhamdulillah orang sekarang emak-emak kita pinter-pinter nyari nama buat kalian, nama yang bagus-bagus. Tapi kalau orang-orang dulu terkadang Masya Allah namain anak sembarangan. Ini punya tetangga namanya Frankie. Frankie bagus nggak Frankie? Bagus. Si emak ini pengen ikut bagus, tapi nggak bisa nyebut Frankie. Di sini pakailah namanya anaknya Pengki. Nama anak Pengki ini kira-kira kalau punya anak Pengki, pantas nggak kalau nanti dia jadi pejabat? Nggak cocok. Coba kita lihat Pengki jadi gubernur DKI Jakarta. Ada acara peresmian pembangunan apa nih, sebuah jalan. MC mengatakan, hadirin, marilah kita sama-sama saksikan peresmian pembangunan jalan tol yang ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Pengki. Enak kagak kedengerannya? Enggak, dari segi nama kagak jadi calon pejabat itu mah kalau namain Pengki, apalagi nama kiai. Jadi penceramah kagak model. Coba jadi penceramah. Oh, MC menggunakan, baik hadirin yang saya hormati, marilah kita sama-sama dengarkan tausiah mau'izatil hasanah dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Pengki. Enggak enak kan? Enggak enak. Ya. Kalau nama jelek nama begitu lah, buat jadi pejabat jauh, jadi kiai juga jauh. Apalagi kalau ada orang tahu tua ngasih nama anak sok jago bahasa Arab nggak kenal ngertinya, main namain aja. Namain anak Israel. Ada dalam Quran, iya, tapi lempengannya siapa? Israel. Bayangkan kalau kamu punya nama Israel. Nih mau jenguk teman kamu sakit. Tok. Assalamualaikum. Siapa? Saya siapa? Israel. Mati sebelum ditengokin. Itu mati sebelum ditengokin. Nama Israel. Enggak Pak. Kurang pada ya. Betul. Nah, ada nih bosan. Ini saya ada pendengar mungkin udah viral ya. Betul. Saya pernah doa juga di rumah. Tiba-tiba kita doa zikir, ya Allah, ya Tuhan, gitu kan. Minta sesuatu ampun dosa, minta sesuatu rezeki. Ada ketok juga. Ada ketok. Ketok. Cuma kasih nama sembarangan. Ketok. Assalamualaikum. Tanya siapa? Tuhan. Alhamdulillah Tuhan datang. Mau ngasih rezeki sangka. Kasih rezeki katanya namanya Tuhan. Oh, yang waktu itu viral ada nama jadi sebut Tuhan. Tuhan namanya itu, nah itu salah nama Namanya Pak. orang tua nggak ngerti itu. Salah pengertian Pak ya. Ya. Iya, saya udah bingung. Nama Jibril tangkap polisi. Polisi malah nabrak kau. Tuhan di situ
banget. Iya namanya. Tuhan bisa masuk ke bawah. Jibril takut polisi. Dapat polisi Jibril ditangkap. Lari Pak. Jadi sebagai seorang muslim nama yang bagus. Coba bayangkan kalau tadi nama Israel jadi kiai, ada gelaran maulid, jemaah sudah kumpul, di tengah acara ada suara petasan, ada suara kembang api, MC langsung memberikan instruksi, hadirin marilah kita sama-sama sambut kedatangan Israel. Kabul semuanya. Nah, iya. Jadi nama ayo cari yang punya makna, yang punya arti, karena nama itu doa. Kalau sebagai seorang muslim, dari segi nama saja sudah harus nama yang punya makna. Jangan sampai kita punya nama yang tidak punya makna dan tidak punya arti, apalagi nama kita ternyata nama yang punya arti yang jelek. Oke, yang ketiga terakhir lewat peringatan Maulid ini, baguskan akhlak kita. Masya Allah, dari tema tersebut ya, dengan peringatan Maulid ini ada peningkatan kebaikan dalam akhlak kita, mencontoh akhlaknya Rasulullah Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan, contoh yang baik bagi kamu, yaitu bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, contoh akhlak Rasul. Jangan kita mengidolakan sebagai seorang muslim, idola kita aktor Korea. Ini pecinta-pecinta drakor nih, ya kan? Yang belakang juga ada pecinta drakor. Apa drakor? Drama Korea. Masuk artis kan cakep-cakep kelihatannya ya. Aktornya juga cakep-cakep. Ini apalagi yang perempuan, kalau dia nonton drakor itu histerianya luar biasa. Nonton TV drama Korea, aktornya ganteng, saking gergetan dijembel tuh pipinya di TV. TV gini dijembel TV. Masya Allah, saking gergetannya. Jadi meniru apa-apa yang dilakukan, apa yang didapat dari perilaku drakor. Sehingga apa? Masya Allah, maaf nih. Nih kan kita akhlak pemuda sekarang ini kita dirusak oleh 3 hal nih. Fun, food, and passion. Ya, Apa Pak? Kan? Food. passion. Passion. Karena apa Pak? Oh itu. Nah nih. Ngejelasin. Apa saya jelasin? Jadi kan itu kehiburan, kesenangan. Kurang. Ya, yang memberikan kesenangan kepada kita. Maaf, Masya Allah. Nih kalau dulu pernah mau Ustaz kondang yang bernama Zainuddin MZ pernah berkata, ini zaman sekarang ini tontonan jadi tuntunan, sementara tuntunan jadi tontonan. Di rumah kalian ada Al-Quran? Ada. Berapa? Maaf, mungkin 5. Tapi di mana naruhnya? Di lemari-lemari, nggak pernah dibaca. Cuman sekedar ditonton, dilihat itu Al-Quran itu bagus-bagusnya, edisi love kelihatannya enak dilihat, cuma ditonton doang. Tapi maaf, kalau kita habis nonton, apapun yang kita tonton, kita tiru dalam perbuatan kita. Habis nonton karena percintaan, Masya Allah, yang laki-laki mata kedap-kedip listrik, yang listrik dikedipin juga, ya. Cacingan kan orang cacingan kali, ya. Kalau kita orang dulu, Masya Allah, kita kan dulu ini sopan-sopan. Kalau kita orang dulu nih, yang sama masa kecil kita kan senangnya nonton kalian superhero. Iya, saya nonton ada Batman, iya. Superman, Superman, gitu ya. Thor, iya. oh, apa? Kok bisa sama? Iya, Superman. Ya kalau gitu pakai sayap. Kita kalau pulang ngaji itu kayak kita lempar ini, kita ikat di sini nih. Iya. Kita keliling kampung, Batman, Superman, udah girang banget. Itu contoh yang bagus, nggak apa-apa dah. Gitu Tapi ya. berapa kita dibego itu Pak ya? Itu Superman hebat orang Amerika. Betul. Pakai celananya di luar. Nah, iya. Masa. Superman. Celananya di luar. Karena ada di luar gitu ya. Bego. Jadi jangan kita main contoh. Ya. Gitu ya. Iya. Siapa ngomong ke Superman? Ya Superman. Tapi sekarang masalah banyak tontonan yang tidak mendidik, banyak tontonan yang itu bisa mempengaruhi akhlak dan perilaku kita. Lewat tontonan kita dirusak, maka selektiflah kalau kita menonton. Kedua, kita dirusak oleh food, makanan. Maaf, orang sekarang kan makanannya, saya sendiri udah pusing mikirin namanya aja. Oh iya. Pernah diajak sama anak nih, pas sekali-kali yuk makan
di restoran. Nah, Oh, diajak sama Ustaz? Diajak sama anak. Anak gimana? Pas dibuka menu, papa milih apa? Pusing. Pusing kenapa? Iya, kagak ada yang ngerti itu buat apa? Menu apa aja tuh? Ada seorang kampung. Ulangi. Ada seorang kampung. Bisa gua nggak ajak lagi. Kan kata Pak Ustaz, ada seorang Oh, kampung. orang kampung. Kan tadi orang nanya, ada Musa, ada dia kata Musa, Iya. tapi itu yang ada binatangnya. Oh iya, benar. Iya, kata seorang kampung kata. Jadi luar biasa. Tapi masa Allah coba, kalau kita makanan orang dulu luar biasa sehat-sehat, kita makan dari alam, kemudian tidak terkontaminasi oleh zat-zat kimia. Sehingga maaf kalau orang tua dulu mungkin usia masih 70 tahun tapi nggak pakai kacamata, masih bisa baca Quran tanpa bantuan kacamata, jalan masih gagah. Orang dulu kok. orang sekarang umur 11 tahun kebalnya masih 3 cm kacamata. Iya. Kenapa? Iya. Kita terkontaminasi Keadaan. gitu Maaf, oleh iya. keadaan. Kalau dulu maaf nah kita nih orang-orang tua dulu itu makanan kita mungkin makanan yang Anda sekarang sudah tidak kenal. Gacuan makanan kita tuh ubi sama singkong. Ya kan? Ubi sama singkong dari alam. Tapi maaf orang tua kita dulu juga enggak ini banget sih, buta-buta amat sama malah menu. Ini kalau singkong banyak olahannya. Singkong kalau kita goreng jadi apa? Jadi singkong goreng. Singkong kalau kita rebus jadi apa? Singkong rebus. Singkong kita rebus, kita pejak-pejak, kemudian kita masukin oncom dalam dibungkus, kemudian jadi apa tuh? Agak ada kerjaan lu nanya mulu. Lah, Jadi combro. kalau ditanya jawab nggak Pak? Jadi combro, Pak. Kemudian singkong direbus, kita pejak-pejak, kemudian kita masukin gula jadi apa? Jadi misro. Singkong kita rebus, kita pejak-pejak, kemudian kita masukin usus jadi apa? Usro. Nah, benar. Jadi makanan gitu orang-orang dulu model-model seperti itu sehat, tidak terkontaminasi oleh zat kimia. Kalian pun selektif, jangan sok gagah, sok hebat, sok kaya. Gitu. Jangan orang tua sulit, nggak punya uang, kita mau ikut-ikutan gaya anak zaman sekarang, mau makannya makanan yang elit, yang nama juga kita kagak kenal, itu berbiaya mahal, belum tentu itu menyehatkan dalam tubuh kita. Tahulah bahwa terkadang makanan-makanan yang terkesan elit, yang terkesan modern, yang terkesan biaya mahal, belum tentu itu memberikan manfaat, tapi bisa jadi di dalamnya banyak zat kimia yang bisa merusak jaringan akal dan urat saraf kita, sehingga kita bisa menjadi terlemahkan. Paham? Pak, itu dari food, Pak ya? Betul. Ketiga, Pasien. ini pakaian. Nah, Masya Allah. Nah, Pak, pasien bukan pakaian. Pasien. apa itu? Pasien apa? Pakaian. Oh gitu ya? Iya. Dia pakaian. Ini maaf gaya berpakaian anak-anak muda sekarang, Masya Allah, kita terkadang sedih. Belum lama saya jalan-jalan ke mall. Apa itu? Mall ya? Mall. Ketemu sama anak cewek ABG. Wah, Ada cerita yang bagi-bagi gitu. Ketemu anak muda ABG. Kalau sekarang anak muda ABG usia 21 kan terkadang pakaian anaknya adiknya dipakai. Kan seneng pakai pakaian adiknya. kagak boleh pikiran bener tuh. Nah, bukan dia kagak punya, dia demennya begitu. Lah kan sama. Dia pakai pakaian adiknya. Ke bawah kakak, ke atas kagak. Hah? Kisut. Nah, pas begini. Kalau nunjuk baru kelihatan Apa itu? pusernya. Yang dia Kita tanya, nah itu pusernya kelihatan nak? Saya liatin terus. Ini bukan anak-anak, masa pasal anak. Maksudnya mau negor, mau ngingetin. Kecuali kalau besar lupa, Pak. Dulu anak saya ngobrol, ambil capung. Tidak, capung. Suruh gini-gini, cok. Itu kalau kurang ngomong itu. Maaf. Baru kali ini Pak Ustaz pandang pusar. Kan kita lagi cerita, jadi ada anak pakai baju pendek, nanti ya saya lihat tuh, nah pusernya, kan masa nggak ngeliat, nah pusernya itu apa? Nah pusernya dari mana? Apa dibilang? Pak, ini kan lagi model India. Itu dibilang. Saya bilang, nah kalau India pusernya kelihatan tuh pantai. Ada berliannya. Perutnya mulus, putih, bersih, bentuk pusarnya juga cakep. Tadi kayak
Bapak itu udah bener cakep. Nah kalau lu dia perutnya gendut, murah, bekas kurapan. Iya, bodoh lagi. Kagak nyetel. Aduh Pak, ada orang. Nggak ada. Iya. Iya. Jadi kita jangan masuk ikut-ikutan. Dia ada anak laki-laki, gitu. Sok pakai anting sebelah kan nggak bener. Bego yang itu dekat di sebelah dulu Pak. Iya lah. Kalau perempuan pakai anting sepasang bagus emas nih, anak laki-laki pakai anting sebelah, pakai kawat lagi karat, bengkak. Pernah saja Pak, laki-laki Pak. Kalau di dalam Pak sampai membeli saya. Betul. Dia anak laki, anak sekolah Pak. Rantai. Anak sekolah lain. Pakai perahu begini Pak. Oh, masuk. Maunya bisa loncat. Itu nggak boleh tuh Pak. Jadi Di sini memang ada deh yang tampilan kita berpakaian yang coba pakaian Islami. Jadi maaf. Ini yang perempuan-perempuan nih, kan kalau pakai jilbab gini kan cantik-cantik, iya kan? Boleh cantik Pak. Maaf. Kalau kita bandingkan dengan wanita yang suka mengobral auratnya, mereka cantik tapi belum tentu suci. Tapi yang begini-begini nih, suci sudah pasti cantik. Yang begini-begini suci Sudah pasti cantik. Coba yang cantik suci nggak? Yang cantik. Suci nggak? Iya, di jalan kan tadi contohin banyak orang-orang cantik di jalan-jalan belum tentu dia suci, tapi mereka orang yang berjilbab mereka suci, tapi sudah pasti cantik. Karena kesopanan Karena kesopanannya, karena auranya, karena cahaya wudhunya. Dia menyimpan di bawah. Coba bayangkan, kita perbandingan nih. Kalau seumpama ada sebuah halte, di situ banyak anak-anak lagi pada nongkrong. Lewat di depannya seorang wanita cantik, pakainya seksi. Seumpama saya nih perempuan. Nah, ya, misal di halte nih. Bapak preman dong. Iya, preman tadi. Ayo dia santriwati. Ada cewek godain kita dong. Waalaikumsalam. Kagak ada salam, jawab salam. Itu gini tanah mana? Bapak buta ya? Hah? Saya santri Pak jadi godain. Oh. Jadi kalau sebuah wanita dengan pakaian minim lewat di depan banyak preman pasti digodain. Bisa jadi dijailin. Bisa jadi juga diculikin. Karena apa? Karena pakaian yang minim akan mengundang syahwat seorang dan melahirkan ataupun mendorong seorang untuk berbuat jahat. Tapi coba andaikan mereka nih para santri yang lewat depan walaupun sumpama banyak para preman sedang duduk di halte-halte, mereka nggak berani godain. Apa dibilang? Assalamualaikum Bu Ustazah, disalamin, didoain jadi ustazah. Mantap nggak? Kenapa? Karena jilbabnya Anda terpelihara dari godaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ayo dari segi busana, jangan kita ikut-ikutan busana gaya-gaya busana yang tidak bermanfaat, gaya-gaya busana yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Tapi jagalah auratmu, jagalah kehormatanmu. Insya Allah tadi prinsip buat seorang wanita, cantik belum tentu suci, tapi kalau Anda suci sudah pasti cantik. Itu dari pasien Pak ya. Betul. Saya juga dulu pasien zaman kita kan pernah Pak. Betul. Yang namanya cutbray. Cutut di atas nggak bawah di gambray. Oh gitu. Model lu pernah dengar tuh model cutbray. Atasnya ciut, bawahnya gambray. Ini sempit banget. Bawahnya bisa buat nyapu jalanan. Iya. Kan terbalik Pak. Apa lagi? Bawahnya ciut tapi ditekan ke leher kaki. Atasnya bray Pak. Oh iya, bawahnya lebar gini. Lebar gitu. Bayi bisa dikantongin di sini. Dikantongin. Tapi untuk ke dalam pas, botol aja kagak bisa masuk. Itu kan juga. Legging tuh Pak ya. Kalau berai, Gambray. kayak orang-orangan sawah. Oh iya, berai. Kalau cucuk, nah yang sekarang nih banyak orang pakai legging. Coba kalau hari-hari Minggu kita jalan-jalan, kita olahraga, tuh banyak anak-anak muda luar biasa. Dia pakai bawahannya, pakai model legging, pakai kaos dimasukin. Kita berpikir nih orang mau olahraga apa mau jualan? Oh, itu kalau dapat pantas itu. Kagak. Lo orang kayak mau jualan, pakai legging, pakai baju dimasukin. Masya Allah. Paham deh ya. Kalau anak muda ya masih sedikit pantas, walaupun tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi maaf, Masya Allah, pernah kejadian nenek-nenek pakai legging. Nenek-nenek malam tahun baru mau
ikut turun, ikut-ikutan kayak anak muda, dia pakai legging. Pulang tengah malam langsung tidur, kagak pakai salin lagi. Pas besoknya bangun, dibuka tuh legging, kulitnya ikut. Keriputnya ikut, kulit nempel di legging. Ya, jadi jangan kita ikuti-ikutan gaya-gaya pakaian-pakaian yang tidak pantas. Tapi ayo contohlah bagaimana Islam mengajarkan, bagaimana Rasul menciptakan, mencontohkan supaya kita lewat maulid ini, ayo berbenah diri, sikap perilaku kita menjadi sikap perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Kita apa yang ngomong panjang lebar, tapi waktunya 1 jam nih, jadi 45 menit kita udah lebih. Iya, saya sih nggak lapar Pak, ini pada lapar. Oh iya, Ada kagak ya? Pak. Ya udah, kasihan pada lapar dah. Jadi mudahan nih Pak, Hah? mudahan nih. Udahan dah. Bilang dong Pak, pulang Pak, tapi Ya, pulang dihantarin, cuma kata pemdiri. ya udah Pak, itu Pak. Baik anak sekalian yang Bapak banggakan, Bapak cintai. Ya, tentunya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Walaupun penyampaiannya mungkin lebih banyak umurnya, dalam rangka kita menciptakan suasana yang tidak kaku, suasana yang bersifat rekreatif. Ya, sebab kalau Bapak tahu sekarang ini kalau anak-anak muda seusia kalian dengerin ceramah yang jalannya lurus, pada tidur, ya mainin HP. Tapi walaupun mungkin tadi penyampaian dengan gaya yang mungkin lebih banyak humornya, ambillah sedikit demi sedikit yang mungkin ada manfaatnya, supaya lewat peringatan maulid ini kita bisa menciptakan hidup kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.